Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube The Sutrisna. Hari ini kita akan belajar bersama tentang energi part 1. Sebelum mulai, jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya, biar semakin banyak yang dapat manfaat. Langsung aja, kita mulai videonya. Pengertian energi. Ketika kamu berolahraga, seperti bermain basket, kamu menggunakan tenaga untuk berlari dan memainkan bola. Otot-otot tubuhmu mengubah energi kimia dari makanan menjadi energi yang digunakan untuk bergerak. Berapa lama kamu bisa bertahan bermain basket? Tentu saja ada batasnya, bukan? Kamu tidak bisa terus bermain tanpa istirahat. Pasti akan terasa lelah karena otot-otot tubuhmu tidak lagi mampu menyuplai energi untuk bergerak. Pada titik ini, kamu memerlukan istirahat, makanan, dan minuman untuk mengisi kembali energi dalam tubuhmu. Perhatikan juga, jika kamu naik tangga ke atas memang terlihat sederhana. Tapi, coba bayangkan jika kamu harus membawa sepeda sambil menaiki tangga. Pasti terasa jauh lebih melelahkan, bukan? Untuk bisa sampai ke atas, tubuhmu harus bekerja lebih keras. Otot-ototmu menggunakan energi dari makanan untuk mengangkat beban dan melangkah satu persatu. Setelah beberapa saat, kamu akan mulai merasa lelah karena energi di tubuhmu berkurang. Dari sini kamu bisa memahami bahwa untuk melakukan usaha seperti mengangkat beban dan bergerak ke atas, tubuh memerlukan energi. Tanpa energi, usaha itu tidak bisa dilakukan. Dari contoh-contoh yang telah disampaikan, dapatkah kamu menjelaskan apa sebenarnya energi itu? Energi atau lebih umum disebut tenaga adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Satuan energi dalam SI adalah Joule. Selain itu, terdapat satuan energi lain seperti kalori, ergon, kWh, kilowatt-hours, dan eV, elektron volt. Hubungan antara Joule dengan satuan-satuan tersebut memiliki kesetaraan sebagai berikut. 1 Joule sama dengan 0,24 kal, 1 Joule sama dengan 10⁻⁷ ergon, 1 Joule sama dengan 2,78 kali 10⁻⁻⁷ kilowatt-hours, dan 1 Joule sama dengan 6,24 kali 10⁻18 elektron volt. Setiap aktivitas, seperti berjalan, memasak, atau menyalakan lampu, membutuhkan energi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan energi dalam berbagai bentuk untuk mendukung berbagai kegiatan. Hukum kekekalan energi berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Artinya, energi yang ada di alam tidak akan hilang, hanya mengalami perubahan bentuk sesuai dengan proses yang terjadi. Jumlah energi tetap sama dari waktu ke waktu, tidak berkurang, dan tidak bertambah. Dengan demikian, energi bersifat kekal. Bentuk energi. Energi memiliki berbagai bentuk yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap bentuk energi memiliki ciri dan cara kerja yang berbeda-beda, tergantung pada sumber dan penggunaannya. Bentuk-bentuk energi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam ikatan kimia suatu zat, yang dapat dilepaskan atau diserap selama berlangsungnya reaksi kimia. Contoh sumber energi kimia adalah bahan bakar, seperti kayu, arang, batu bara, minyak, dan gas alam, serta makanan yang kita konsumsi, seperti nasi, ikan, telur, dan susu. 2. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh aliran elektron atau arus listrik yang terjadi akibat perbedaan potensial listrik. Sumber energi listrik antara lain baterai, aki, generator, dan pembangkit listrik. Seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga bayu atau angin (PLTB), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). 3. Energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Sumber energi bunyi antara lain alat musik, seperti gitar, drum, dan piano, peralatan elektronik, seperti radio dan tape recorder, serta benda-benda di sekitar kita, seperti bel sepeda, klakson mobil, dan suara manusia saat berbicara. 4. Energi panas kalor. Energi panas adalah energi yang dihasilkan oleh gerakan partikel penyusun benda,
Sumber energi panas dapat ditemukan pada matahari, kompor, setrika, panas bumi, solder, oven, dan api unggun. 5. Energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang memancarkan cahaya. Sumber energi cahaya, antara lain matahari, lampu, api, lilin, senter, dan layar televisi. 6. Energi pegas. Energi pegas adalah energi yang tersimpan dalam benda saat benda tersebut mengalami perubahan bentuk karena tekanan, tarikan, atau peregangan, dan dapat kembali ke bentuk semula. Sumber energi pegas, antara lain pegas atau perpada jam tangan, busur panah, ketapel, trampolin, dan shockbreaker pada kendaraan. 7. Energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dilepaskan dari reaksi inti atom, terutama melalui proses fisi atau fusi. Sumber energi nuklir, antara lain reaktor nuklir yang digunakan dalam pembangkit listrik, dan reaksi fusi yang terjadi di matahari. 8. Energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena posisinya yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau karena gerakannya. Sumber energi mekanik, antara lain air terjun, busur yang direntangkan, buah yang tergantung di pohon, mobil yang melaju, orang yang berlari, dan kapal yang bergerak. Perubahan bentuk energi. Dalam kehidupan sehari-hari, energi memiliki peran penting dalam mendukung berbagai aktivitas manusia. Energi dapat mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan dan proses yang terjadi. Beberapa perubahan bentuk energi, antara lain sebagai berikut. 1. Energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya, dinamo sepeda, menghasilkan listrik saat roda berputar, generator, pada pembangkit listrik tenaga air PLTA, dan turbin angin, yang memutar generator untuk menghasilkan listrik. 2. Energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya, lampu, menghasilkan cahaya saat dialiri listrik, layar televisi, memancarkan cahaya untuk menampilkan gambar ketika mendapatkan energi listrik, rambu lalu lintas elektronik, memanfaatkan energi listrik untuk menghasilkan cahaya berwarna sebagai sinyal pengatur lalu lintas, dan papan reklame digital, menggunakan listrik untuk menyalakan tampilan visual bercahaya guna menarik perhatian. 3. Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, kipas angin, berputar saat dialiri listrik, mesin cuci, yang memutar tabung pencuci dengan bantuan motor listrik, blender, menggunakan energi listrik untuk memutar pisau penghalus bahan makanan, dan kereta listrik, mengubah energi listrik menjadi gerak untuk menjalankan rangkaian kereta. 4. Energi listrik menjadi energi panas kalor. Contohnya, setrika listrik, mengubah energi listrik menjadi panas untuk memanaskan pelat logam dan merapikan pakaian. Rice cooker, menggunakan energi listrik untuk menghasilkan panas dalam proses memasak nasi. Solder listrik, menghasilkan panas untuk melelehkan timah dalam proses penyambungan komponen elektronik. Dan pemanas air listrik water heater, yang mengubah energi listrik menjadi panas untuk memanaskan air. 5. Energi gerak menjadi energi panas kalor. Contohnya, gergaji tangan, menghasilkan panas saat menggesek kayu secara berulang, gesekan pada rem kendaraan, seperti cakram atau kampas rem, yang menyebabkan peningkatan suhu saat memperlambat laju kendaraan, menggosokkan kedua tangan, yang menghasilkan panas dan membuat tangan terasa hangat, dan memukul paku berulang-ulang dengan palu, dapat membuat paku menjadi hangat karena gesekan dan tumbukan. 6. Energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya, bertepuk tangan, menghasilkan bunyi karena kedua telapak tangan saling bertumbuk, memukul drum, menghasilkan bunyi getaran, menggoyangkan lonceng, dengan tangan menyebabkan lonceng bergetar dan menghasilkan bunyi, dan mengetuk pintu, menimbulkan suara akibat getaran pada permukaan pintu. 7. Energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, mobil, yang bergerak karena menggunakan bensin sebagai bahan bakar, roket, yang meluncur ke atas karena dorongan dari hasil pembakaran bahan bakar kimia, sepeda motor, yang bergerak karena energi gerak dihasilkan dari pembakaran bensin di ruang mesin, dan hewan berlari, setelah memperoleh energi dari hasil metabolisme makanan di dalam tubuhnya. 8.
energi kimia menjadi energi panas kalor. Contohnya, membakar kayu, sehingga energi kimia dalam kayu berubah menjadi panas untuk menghangatkan tubuh. Tubuh terasa hangat setelah sarapan, karena energi kimia dari makanan diubah menjadi panas oleh tubuh, dan membakar arang saat memanggang sate, sehingga energi kimia dalam arang berubah menjadi panas untuk membakar sate. 9. Energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya, baterai, yang digunakan dalam jam dinding menghasilkan listrik dari reaksi kimia di dalamnya. Aki, pada kendaraan bermotor menghasilkan listrik untuk menyalakan mesin dan komponen elektronik, dan sel bahan bakar fuel cell pada mobil listrik tertentu menghasilkan listrik dari reaksi kimia antara hidrogen dan oksigen. 10. Energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya, proses fotosintesis. Pada tumbuhan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Hemat energi. Semua bentuk energi, termasuk energi listrik, berasal dari sumber-sumber energi. Berdasarkan ketersediaannya, terdapat dua jenis sumber energi, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang tidak akan habis jika dikelola dengan bijak dan berkelanjutan. Contohnya antara lain air pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, sinar matahari pada panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya PLTS, dan hasil hutan seperti biomasa dari kayu atau limbah tanaman. Sementara itu, sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas di alam dan akan habis bila digunakan secara terus-menerus tanpa penggantian. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Agar sumber energi tidak cepat habis, perlu dilakukan berbagai upaya penghematan dan pengelolaan yang bijak. Terdapat 3 strategi utama untuk mengatasi keterbatasan sumber energi, yaitu konservasi, intensifikasi, dan diversifikasi. 1. Konservasi energi. Konservasi adalah upaya menggunakan energi secara efisien dan rasional, tanpa mengurangi manfaatnya. Contoh, mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan, menggunakan lampu LED yang lebih hemat energi, dan menghemat penggunaan bahan bakar kendaraan dengan berkendara seperlunya. 2. Intensifikasi energi. Intensifikasi adalah upaya untuk meningkatkan ketersediaan energi dengan mengembangkan sumber energi alternatif atau baru. Contoh, menggunakan biogas dari kotoran sapi atau limbah organik sebagai sumber energi, memanfaatkan panas bumi geotermal untuk pembangkit listrik, dan membangun pembangkit listrik tenaga angin PLTB di daerah yang memiliki potensi angin besar. 3. Diversifikasi energi. Diversifikasi adalah penganekaragaman sumber energi agar tidak bergantung hanya pada satu jenis sumber energi, khususnya minyak bumi. Contoh, menggunakan tenaga surya panel surya sebagai alternatif sumber listrik, mengembangkan kendaraan listrik untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak, dan memanfaatkan biofuel, bahan bakar nabati, dari tanaman seperti kelapa sawit atau jarak. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang pengertian energi, bentuk energi, perubahan bentuk energi, dan upaya penghematan energi. Kalau kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.